Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahut thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fin niyyati wal qawli wal amal. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah karena pada sore hari ini Allah masih memberikan kita kekuatan, masih memberikan kita umur, sehingga insya Allah kita selalu mempergunakan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk selalu taat kepadanya. Dan insya Allah untuk hari ini kita akan meneruskan kajian kita, kajian Ilmuddin Ad-Daruri yang kita ambil dari kitab Al-Qaulil Jali. Dalam hal ini kita akan meneruskan kajian tentang bab yang sangat penting, yaitu tentang keyakinan, yaitu tentang ilmu yang sangat-sangat pokok, yaitu ilmu tentang bagaimana kita mengenal Allah dengan benar, bagaimana kita mengenal Rasulnya dengan benar. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah menjelaskan tentang arti dari ibadah. Kemarin kita kan sudah menjelaskan apa sih makna dari la ilaha illallah. Kemarin kita jelaskan bahwasanya makna la ilaha illallah itu adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya la tadzallula lahu nihayatat tadzallul illallah. Artinya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk dipuncai ketundukan diri, kerendahan diri, kecuali hanya kepada Allah. Apa sih artinya itu? Meyakini seyakin-yakinnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu. Meyakini seyakin-yakinnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manfaat, yang menciptakan bahaya, yang menguasai segala sesuatu, yang menciptakan segala sesuatu. Itu artinya. Karena itu adalah arti dari al-ibadah. Ibadah kata ma'bud itu kan dari kata-kata abada ya'budu ibadatan. Ibadah itu apa? Artinya kalau itu dikhususkan kepada Allah, itu adalah ghayatul khusyu'i wa tadzallul. Puncak kerendahan diri, puncak ketundukan diri, meyakini seyakin-yakinnya tidak ada yang lain, bahwasanya hanyalah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Itu artinya tidak yang namanya orang ziarah kubur itu dinamakan apa? Dinamakan orang itu ibadah, yang orang itu musyrik, yang orang itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak meyakini bahwasanya yang ada di kuburan tersebut itu yang menciptakan, itu hanyalah sebab, itu hanyalah perantara. Jadi ibadah itu artinya begitu. Kalau orang yang sedikit-sedikit memusyrikkan karena mereka itu tidak tahu arti dari ibadah. Ibadah dalam bahasa Arab, cari aja semua kitab-kitab kamus bahasa Arab. Kitab-kitab kamus bahasa Arab itu seperti kitab Mukhtarus Sihah, kemudian Al-Misbahul Munir, kemudian ada namanya kitab Al-Qamus, Tajul Arus, kemudian ada namanya lagi Lisanul Arab. Itu semuanya sama karena mereka itu memang orang-orang yang kompeten ataupun orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk menguasai atau mengartikan bahasa Arab. Jadi mereka mengatakan bahwasanya ibadah
itu adalah artinya ghayatul khusyu'i wa tadzallul, atau yang lain tapi searti, yaitu puncak kerendahan diri. Jadi makanya bukan artinya ibadah itu adalah sekedar orang itu tunduk ataupun mengikuti arahan orang lain. Ayo kemari, ayo ke rumah saya, dia mengikuti arahannya. Itu kan tunduk, itu bukan ibadah yang dimaksud itu. Yang kalau orang tersebut, kalau yang dimaksud kita, yang itu hanya khusus kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu meyakini bahwasanya Allah menciptakan segala sesuatu, kalau itu dilarikan kepada selain Allah, maka tentu orang tersebut keluar dari Islam. Tapi kita ketika mengikuti ajakan orang lain, ketika kita meminta bantuan, ketika kita itu berseru kepada orang lain, ketika kita mengatakan, ya Muhammad aghithna, ya Muhammad, wahai Muhammad, tolonglah kita. Kita bukan meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW yang menciptakan pertolongan. Kita meyakini hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan pertolongan. Akan tapi kita yakin bahwasanya dengan sebab Muhammad SAW, insya Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan. Ya malaikatur rahman, aghithuna, wahai malaikat-malaikat yang dicintai oleh Allah, yang mulia menurut Allah Subhanahu wa taala, tolonglah kita. Bukan kita meyakini bahwasanya malaikat itu adalah yang menciptakan pertolongan, bukan. Karena kalau orang tersebut mengartikan seperti itu, maka tentu orang tersebut itu bukan orang muslim. Tapi orang-orang muslim meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan. Jadi orang-orang yang dekat kepada Allah dengan ketaatannya karena mereka itu jauh dari maksiat, maka itu mudah untuk dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Jadi supaya kita bisa menjelaskan orang-orang yang sedikit-sedikit mengatakan begini, musyrik kamu. Orang-orang yang katanya haram ziarah kubur, begitu. Jadi kita katakan kepada mereka, apa sih arti ibadah menurut orang-orang Arab, bahasa Arab, dalam kamus bahasa Arab. Kita katakan seperti itu. Jadi yang namanya ibadah itu adalah ghayatul khusyu'i wat tadzallul. Dan itu searti dengan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi hanyalah kepadamu lah saya beribadah dan hanya kepadamu lah Allah Subhanahu wa taala saya meminta tolong. Artinya apa? Meyakini hanyalah Allah yang menciptakan pertolongan. Bukan berarti kita kalau umpamanya meminta bantuan kepada orang lain tidak boleh selama kita masih meyakini bahwasanya itu adalah sebab, bukan yang menciptakan pertolongan. Itu tetap boleh. Kenapa? Karena dalam Al-Quran sendiri juga menjelaskan bahwasanya kita suruh meminta pertolongan, meminta bantuan kepada amal-amal kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Memintalah bantuan dengan kesabaranmu. Jadi dengan sabar orang itu akan mendapatkan pahala. Mungkin itu bisa menolong kita, bisa menyelamatkan kita karena mendapatkan pahala dari kesabaran tersebut. Wassalah, dan sholat kita, sholat kita lakukan karena Allah akan mendapatkan pahala. Mungkin dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita sehingga kita akan mendapatkan pahala yang banyak dan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Itu lah, bukankah sholat dan sabar itu adalah makhluk Allah? Kita diperintahkan untuk itu. Berarti kita tidak akan ada pertentangan antara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi kalau kita meminta bantuan kepada orang lain bukan tidak boleh, boleh selama meyakini bahwasanya orang tersebut adalah sebab, Makanya para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada hadis yang mengucapkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Jika kamu meminta, memintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, apabila kamu
meminta bantuan, mintalah bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan berarti haram bagi kita untuk meminta bantuan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama mengatakan yang lebih utama ketika kamu memohon itu langsung memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang menciptakan bahaya, karena ya Allah yang menciptakan manfaat. Yang paling utama, yang utama begitu, bukan berarti haram untuk meminta bantuan kepada yang lain. Itu mengartikan hadis dengan ayat, mengartikan ayat dengan hadis. Jadinya apa? Jadinya saling mendukung antara ayat dengan ayat, hadis dengan hadis. Kalau itu benar-benar dari Nabi dengan dari ayat juga saling mendukung ayat dengan hadis atau hadis dengan ayat. Begitu. Kan kalau umpamanya diartikan bahwasanya haram, umpamanya meminta bantuan kepada orang lain, karena berdasarkan hadis tersebut, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau kamu memintalah kepada Allah, wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau kamu memintalah bantuan kepada Allah. Haram hukumnya katanya. Bagaimana dengan ayat yang lain? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Nah, berarti kan saling bertolak belakang dan itu tidak mungkin. Makanya para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memaham hadis, memaham ayat itu tidak cukup dengan pemahaman kita sendiri. Kita harus berguru kepada orang yang fiqh, orang tersebut orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sanadnya nyambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh kecil berapa banyak dari hadis-hadis orang itu dihafalkan, orang itu menghafalkan hadis tapi dia terjerumus dengan keyakinan-keyakinan yang tidak benar, kefahaman-kefahaman yang tidak benar karena dia memahami hadis dipahamnya sendiri. Begitu juga banyak orang yang kefahamannya tentang ayat. Berapa banyak orang yang hafal Al-Quran coba? Berapa banyak orang yang menghafal ayat coba? Berapa banyak orang yang menghafal, maksudnya menghafal Al-Quran juga coba? Berapa? Banyak. Akan tetapi kepahamannya tentang Al-Quran itu tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Nabi, yang diajarkan kepada para sahabat, kepada para tabi'in, dan kepada kiai-kiai dan habib-habib. Makanya itu perlunya kita belajar, dan belajar kita harus ada guru supaya kefahamannya itu sesuai, supaya kefahamannya itu adalah kefahaman yang benar itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian jadi begitu ya. Jadi arti la ilaha illallah itu adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Jadi orang yang sedikit-sedikit memusyrikan orang yang ziarah kubur karena mereka tidak tahu arti la ilaha illallah. Tidak tahu salah satu arti dari syahadat yang pertama. Tidak tahu mereka. Atau arti la ilaha illallah, sebagian ulama mengatakan seperti Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, imam kita, imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau mengartikan bahwasanya la ilaha illallah itu artinya adalah la khaliqa illallah. Artinya la mubdi'a, la mubriza syai'an minal asya' minal adami ilal wujud illallah. Bahwasanya tidak ada yang menampakkan, menciptakan dari tidak ada menjadi ada sesuatu, dari beberapa sesuatu ya dari makhluk tersebut, dari tidak ada menjadi ada kecuali Allah. Allah yang menciptakan segala sesuatu, baik itu yang buruk bagi makhluk ataupun yang baik bagi makhluk, baik itu ketaatan ataupun keimanan, baik itu kekufuran ataupun keimanan. Kekufuran atau keimanan itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu perbuatan-perbuatan yang memang ada unsur sengaja, seperti kita ingin mengaji, kita ingin puasa, kita ingin ke musola, itu kan ada unsur sengaja bagi kita.
Ada unsur sengaja atau ikhtiar. Bagi kita ada usaha. Ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak ada unsur sengaja atau usaha bagi kita. Seperti detak jantung, seperti peredaran darah, ya kan? Seperti banyak menggigil. Itu kan di bawah kehendak kita. Itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Kemudian kita lanjutkan Al-Wahidu. Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Wahid. Al-Wahid yaitu Esa. Esa kalau ditujukan kepada Allah itu artinya apa? Alladzi la syarika lahu fil uluhiyah. Yang tidak ada sekutu bagi Allah dalam ketuhanan. Jadi arti dari Al-Wahid itu adalah Esa. Esa atau satu. Satu itu kalau ditujukan kepada Allah bukan bilangan. Tapi artinya adalah tidak ada sekutu bagi Allah. Artinya apa? Sifat-sifat Allah tidak mungkin dimiliki oleh makhluknya. Artinya Allah mempunyai sifat-sifat yang khusus yang layak bagi Allah. Yang layak bagi Allah. Sifat-sifat sempurna yang layak bagi Allah. Tidak mungkin dimiliki oleh makhluknya. Begitu juga sebaliknya. Sifat-sifat makhluk yang layak bagi makhluk itu tidak mungkin disifatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga zat Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak sama dengan zat-zat makhluk. Kalau kita katakan zat itu apa sih? Supaya kita tahu dalam bahasan akidah ini sangat penting sekali. Zat, ketika kita katakan zatullah, itu artinya hakikat Allah. Hakikat Allah itu tidak serupa dengan hakikat-hakikat yang lain. Kalau zatu makhluk, kalau zatnya makhluk, kalau saya katakan zatu Zaidin, zatu Fatimah, maka yang dimaksud itu adalah fisiknya. Zatu Raqib, itu adalah fisik dari Muhammad Raqib, saya. Zatu Zaidin, itu adalah fisik daripada Zaid. Panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa, kemudian sifat-sifatnya apa, itu namanya. Tapi kalau dikatakan kepada Allah, jangan sampai disamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan makhluknya. Wong tidak sama kok disama-samakan. Tidak bisa, makanya tidak boleh dibayangkan. Sesuatu yang bisa dibayangkan itu kan karena kita itu pernah melihat. Saya bisa menggambarkan arsy umpamanya. Meskipun tidak sesuai dengan gambaran saya. Karena arsy itu disebutkan dalam kitab-kitab itu adalah sarir. Sarir itu seperti apa? Seperti ranjang. Berarti saya akan membayangkannya itu seperti ranjang. Meskipun tidak seperti itu tentu. Hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Atau beberapa makhluk yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saya itu kan dengan hanya sekedar kata-kata itu, saya itu bisa membayangkan karena ada keserupaannya, yaitu ranjang ranjangnya itu lebih besar, kemudian luas, bentuknya dari emas, tapi bisa dibayangkan. Begitu juga kalau saya disebutkan kepada saya, itu ada namanya Masjid Konstantinopel yang ada di Turki. Lah, kemudian diceritakan kepada saya kubahnya itu besar. Tapi sebelumnya saya kan sudah pernah melihat kubah kan. Kemudian cagaknya itu banyak. Sebelumnya saya sudah pernah melihat namanya cagak. Maka apa? Saya bisa membayangkan meskipun tidak sama persis apa yang saya bayangkan. Karena saya sudah mengetahuinya. Begitu. Ketika dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak serupa dengan makhluknya, tidak ada sifat-sifat Allah yang dimiliki oleh makhluknya, tidak ada sifat-sifat makhluk yang dimiliki oleh Allah, makanya tidak boleh dibayangkan. Wong tidak ada kesamaan, tidak pernah kita lihat. Ya kan begitu? Tidak boleh kita bayangkan. Makanya tidak boleh membayangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita membayangkan, pastilah itu bukan Allah, itu adalah makhluk. Makanya kalau ada orang yang membayangkan, mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala besar, tapi besarnya kita tidak ada yang tahu kecuali Allah.
Maka mensifati Allah dengan sifat makhluk. Besarnya berapa kita tidak tahu umpamanya, tapi kan kita bisa membayangkan. Ataupun ada orang yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu duduk. Tapi duduknya itu tidak seperti duduknya makhluk. Tapi yang jelas apa? Kita sudah tercerna pada kita yang namanya duduk itu begini. Namanya duduk itu begini. Apakah duduknya itu sila bersila atau bagaimana? Tapi sudah menyifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat makhluknya. Bisa kita bayangkan. Berarti itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak ada sekutu baginya. Paham ya? Seperti itu. Makanya tidak boleh membayangkan Allah. Makanya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala itu dengan sifat-sifatnya. Sifat Allah tidak serupa dengan sifat-sifat makhluknya. Itu yang bisa kita jelaskan, kita yakini, kita ajarkan kepada yang lain. Jadi, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Wahid itu artinya itu adalah satu atau esa, tapi esanya Allah itu artinya tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu dalam ketuhanan. Sifat-sifat Allah hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan bilangan. Karena kalau bilangan itu kan bisa dibagi. Kayak umpamanya satu, kalau bandingannya adalah dua, itu kan bisa dibagi seperempat, sepertiga, kemudian separuh, seperdelapan, kan bisa seperti itu. Bukan itu artinya. Ini yang harus diajarkan kepada anak-anak kita. Banyak orang yang tidak tahu. Sehingga kalau kita ucapkan Allah Ta'ala Esa ataupun satu, disangka itu adalah bilangan. Ini yang harus kita ajarkan kepada anak-anak didik kita, kepada orang-orang tua kita, kepada orang-orang yang kita cintai. Makanya Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu berkata dalam kitabnya Al-Fiqhul Akbar, fa'alam, ketahuilah annallaha wahidun la min tariqil adadi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu wahid, bukan dari segi bilangan, bal min tariqi annahu la syarikalah, akan tetapi dalam segi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada sekutu baginya. Itu adalah al-wahid, artinya al-wahid. Apa tadi? Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya al-ahadu, qul huwallahu ahad. Apa artinya ahad? Di sini disebutkan alladzi la yaqbalu linkisama wa tajazzu li'annahu laisa jisman. Jadi yang tidak menerima bagian dan tidak menerima dibagi. Wala huwa jismun latifun wala huwa li'annahu laisa jisman. Karena Allah Ta'ala bukan jisim, bukan benda. Lahu jismun katsif, bukan juga Allah Ta'ala bukan benda yang katsif. Apa itu tadi nanti kita jelaskan. Kal insani seperti manusia, wasyajari dan pepohonan, wal hajari dan batu-batuan. Walahu jismun latif, dan bukan Allah Subhanahu wa taala itu adalah benda yang latif. Apa itu? Nanti kita jelaskan. Kan nuri seperti halnya cahaya, wadzalami dan kegelapan, warrihi dan angin. Jadi al-ahad itu sebagian ulama mengatakan, karena al-ahad itu ada yang mengatakan artinya sama dengan al-wahid. Apa arti tadi? Tidak ada sekutu bagi Allah. Ada yang mengatakan bahwasannya al-ahad itu adalah alladzi la yaqbalu linkisama wa tajazzu. Allah tidak menerima bagian karena bukan benda. Benda itu dalam ilmu tauhid, ilmu akidah, itu dibagi menjadi dua. Ada benda yang bisa dipegang oleh tangan, namanya katsif. Namanya adalah katsif. Ada namanya benda itu adalah yang tidak bisa dipegang oleh tangan, namanya latif. Saya ulangi lagi, ada yang benda itu bisa dipegang oleh tangan. Namanya apa? Katsif. Seperti apa? Seperti manusia, seperti baju, seperti HP, seperti laptop, seperti peci, seperti manusia, seperti pepohonan, dan lain sebagainya. Yang penting bisa dipegang oleh tangan, itu adalah namanya katsif.
Dan benda kasif, benda yang bisa dipegang oleh tangan, itu punya sifat-sifat sendiri. Bisa panjang, bisa lebar, bisa duduk, bisa terlentang, bisa capek, bisa putih, kemudian coklat, kemudian kuning, dan lain sebagainya. Kemudian ada benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan. Namanya apa? Latif. Namanya latif. Seperti apa? Cahaya. Seperti apa? Seperti angin. Seperti udara. Seperti apa lagi? Kegelapan. Masing-masing mempunyai sifat. Sifatnya itu menerangi. Sifatnya itu memberikan cahaya berupa sinar. Itu. Masing-masing mempunyai sifat tersendiri. Maka sifat-sifat yang dimiliki oleh yang benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan, yaitu latif, sifat-sifat yang dimiliki oleh benda yang bisa dipegang oleh tangan, yaitu kasif, maka tentu itu tidak bisa disematkan, tidak boleh diucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh diucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi namanya al-ahad tidak bisa dibagi. Tidak bisa dibagi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan benda. Makanya para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tidak boleh diucapkan, diyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada di atas arsy. Kenapa? Atau di atas sesuatu, atau bersemayam di atas sesuatu. Kenapa? Meskipun dia itu tidak menyentuh, kata sebagian orang ya. Katanya, kenapa? Karena nanti itu punya ukuran. Karena yang namanya duduk, yang namanya bersemayam, itu kan tidak terlepas dari sesuatu yang di bawahnya. Kan begitu. Saya duduk di atas kursi. Itu tidak akan terlepas dari yang namanya ukuran saya itu lebih besar, ataupun lebih kecil, atau seukuran dengan kursi. Kan begitu. Namanya ukuran, yang namanya lebih besar, seukuran, kemudian lebih kecil, itu kan ukuran itu semuanya kan. Itu semuanya adalah ukuran. Dan itu semuanya adalah milik makhluk. Karena yang benda itu adalah makhluk. Makanya tidak boleh dikatakan, diyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu begini, capek umpamanya. Itu kan milik benda. Tidak boleh dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidur. Karena apa? Itu adalah milik benda. Tidak boleh dikatakan diyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu duduk. Kenapa? Karena itu adalah milik benda. Tidak boleh dikatakan diyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah bersemayam. Karena itu adalah milik benda. Tidak boleh dikatakan diyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu besar. Tidak ada yang tahu besarnya kecuali Allah. Karena apa? Karena itu adalah milik benda. Karena itu tidak sesuai dengan al-ahad, sifat Allah al-ahad. Tidak sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul huwallahu ahad. Makanya para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kita mengatakan orang yang meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala duduk, meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala bersemayam itu adalah sesat, keluar dari Islam, karena dia telah menyifati Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Karena dia telah mendustai firman Allah, qul huwallahu ahad. Karena dia telah mendustai firman Allah, laisa kamitslihi syai', bahwasanya tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu pun. Itu makanya itu orang yang seperti itu kita katakan orang tersebut itu bukan muslim karena bertentangan dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bertentangan dengan Al-Qur'an, karena bertentangan dengan makna la ilaha illallah. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika seseorang itu dikatakan iman dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia harus menjaga lisannya, dia harus menjaga hatinya, dia harus menjaga perbuatannya supaya tidak bertentangan dengan la ilaha illallah itu sendiri. Kenapa? Karena salah satu dari makna la ilaha illallah itu adalah al-ahad, sifat ketuhanan.
Sifat ketuhanan itu adalah Al-Ahad. Al-Ahad itu apa? Artinya itu tidak ada sekutu bagi Allah menurut sebagian ulama. Atau artinya adalah tidak menerima dibagi. Tidak menerima bagian. Karena Allah Ta'ala bukan benda. Paham ya para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada orang naudzubillah ketika kita katakan kepada orang tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari bersemayam. Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari duduk. Mereka menjawab begini bahwasanya seperti halnya kita boleh mengucapkan Allah Ta'ala Maha mendengar, tapi mendengarnya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan kita boleh saja untuk mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala bersemayam ataupun duduk, tapi duduk dan bersemayamnya Allah itu tidak sama dengan kita. Lah kan beda. Kalau As-Sami Al-Basir itu disebutkan dalam Al-Quran. Kita katakan bahwasanya itu adalah sifat Allah, sifat yang layak bagi Allah, tidak sama dengan makhluknya. Tapi kalau bersemayam, kalau duduk, kalau bahasa Arabnya bersemayam itu kan mustaqir, istaqarra. Apa ada disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis bahwasanya Allah Ta'ala mustaqir? Enggak ada. Begitu juga tidak ada dalam Al-Quran ataupun hadis yang menyebutkan Allah Ta'ala qaid. Enggak ada, karena itu adalah sifat makhluk. Yang ada dalam Al-Quran itu adalah istawa. Dan istawa itu adalah sifat yang layak bagi Allah. Bukan duduk, bukan bersemayam, bukan sifat-sifat makhluknya. Tapi apa? Sebagian ulama mengatakan itu artinya adalah Allah Ta'ala menguasai. Jadi supaya kita tahu, supaya kita benar-benar tahu kenapa orang tersebut dikatakan tidak searah dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Padahal kan pengikutnya banyak umpamanya. Padahal karangannya banyak. Kita tidak begitu. Kadang orang itu tidak nyambung begitu. Tidak nyambung bahwasanya orang ini jangan mendekati orang ini karena orang tersebut itu ada tulisannya yang sudah kita katakan atau kita sudah tabayun, sudah kita kirim surat, sudah kita utus sebagian jamaah kita kepada orang itu supaya dirubah kata-kata ini karena bertentangan. Tapi tidak dirubah karena mereka itu pikirannya hanya dengan bahwasanya kata mereka kalau pengikutnya banyak mana mungkin sih salah, kan begitu. Kalau karangannya banyak mana mungkin sih salah. Kita melihatnya bukan begitu. Orang yang keyakinannya, ucapannya berbeda dengan ucapan keyakinan orang-orang dulu Ahlussunnah wal Jamaah yang itu dari Nabi SAW, maka kita katakan orang itu salah, orang itu sesat, bahkan bisa keluar dari Islam, siapapun orang itu, karena yang diajarkan Nabi bukan begitu, karena yang diajarkan Nabi bukan seperti itu. Jadi supaya kita tahu, makanya dalam Al-Quran itu ketika dikatakan wa huwal latiful khabir. Al-latif itu jangan diartikan Allah Ta'ala maha halus. Halus itu kan sifat apa? Sifat makhluk. Sifat kita. Udara juga halus. Jadi Al-latif itu artinya bisa dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dibayangkan. Tidak bisa dibayangkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada serupa baginya. Makanya kita harus tahu seperti itu. Kalau Al-Latif dalam bahasa Arab memang begitu. Ada kalau kita artikan Al-Latif, kalau kita lihat bahasa Arab, kamus bahasa Arab, bahasa Indonesia itu adalah halus. Tapi mengartikan Al-Quran bukan begitu. Makanya harus tahu dulu. Tahu dulu cara untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu dengan meyakini sifat-sifatnya. Dengan mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wa huwal latiful khabir. Al-latif itu artinya bukan Allah Ta'ala maha halus. Karena halus itu adalah sifat makhluk seperti udara. Itu kan halus juga kan? Maka kita artikan bahwasanya Al-Latif itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dibayangkan. Makanya harus tahu
ilmu akidah supaya bisa mengartikan Al-Quran dengan benar, jauh dari perkara-perkara yang mengandung indikasi bahwasanya dengan perkataan tersebut bisa menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jadi itu ada Al-Wahid, ada Al-Ahad. Jadi Al-Wahid itu artinya tidak ada sekutu bagi Allah. Kalau Al-Ahad, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Al-Ahad itu artinya adalah alladzi la yaqbalu linkisama wa tajazzur. Tidak, Allah Ta'ala tidak menerima bagian dan tidak dibagi. Karena Allah dengan pemahaman seperti ini tidak boleh mengatakan meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat-sifat makhluknya. Karena kalau disifati dengan sifat makhluknya seperti berarah, seperti ada di atas sesuatu, ada di kanan, ada di kiri, ada di depan, ada di belakang, atau ada di hati umpamanya, maka tentu itu berukuran. Kalau berukuran berarti tidak sama dengan firman Allah, bertentangan dengan firman Allah, qul huwallahu ahad, bahwasanya Allah tidak bisa menerima bagian, tidak menerima bagian, tidak bisa dibagi karena Allah Ta'ala bukan benda. Jadi pemahaman seperti ini itu penting. Penting, banyak orang yang tidak paham. Kadang dia hafal sifat Allah, tapi tidak paham kadang. Ya saya tahu sifat Allah Ta'ala Al-Ahad. Tapi dia dalam satu sisi kadang mengatakan Allah Ta'ala bersemayam. Na'udzubillah. Makanya kita harus memahamkan pemahaman seperti ini kepada orang lain. Kepada orang-orang dengan tata cara kita, yaitu yang sopan, yang santun, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu ya untuk pertemuan kali ini. Semoga kita semuanya paham sedikit tapi paham. Jangan lupa kita istiqomah dan selalu murojaah, selalu mengulangi pelajaran-pelajaran yang kita ambil supaya kita tidak dikatakan marortu bihi walam adri. Saya pernah ya belajar tapi saya lupa, tidak tahu. Jangan sampai seperti itu. Jadi apalah gunanya kita itu sayang dengan waktu. Waktu itu tidak akan kembali. Kata syair atau syair disebutkan al-waktu kas-saif. In lam taqta'hu fit ta'ah qata'aka. Bahwasanya waktu itu seperti halnya pedang. Pedang yang sangat tajam. Kalau kamu tidak memanfaatkannya waktu tersebut untuk ketaatan kepada Allah, memurojaah, mengulangi pelajaran, qata'aka, maka dia akan berlalu. Maka akan memenggal kamu, akan berlalu, yang ada hanyalah penyesalan. Lah orang itu kalau beramal itu kan harus didasari dengan ilmu agama. Lah ilmu agama itu bisa dihasilkan salah satunya adalah dengan istiqomah, dengan mengulang-ulangi pelajaran, kan begitu. Makanya kita selalu saling menasihati satu sama lain supaya kita selalu istiqomah, kemudian sering memurojaah apa yang kita pelajari ini. Jadi untuk hari ini kita membahas tentang sifat-sifat Allah, yaitu Al-Ahad dan Al-Wahid. Al-Ahad dan Al-Wahid. Jadi apa pemahamannya, kemudian apa sangkut pautnya, hubungannya dengan kita mengatakan bahwasanya orang yang mengatakan meyakini Allah Ta'ala bersemayam ataupun duduk ada di suatu Allah itu telah bertentangan dengan la ilaha illallah, bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul huwallahu ahad. Mungkin itu yang bisa disampaikan sebelum kita tutup. Mungkin ada dari para jamaah sekalian yang ingin bertanya, silakan. Sudah jelas ya, insya Allah. Jangan lupa di murojaah. Kalau nggak ada, kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca tahlil, sholawat, dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Rabbi firli wa liwalidayya wal mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum.